Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali berkebun lagi karena beberapa hari di daerah aku ini tidak turun hujan pemirsa. Jadi saya lihat media dari tanaman-tanaman ini sudah kelihatan kering. Jadi kasihan kalau tidak kita lakukan penyiraman. Ini merupakan tugas ya yang tidak harus dilupakan, karena kalau sampai kita telat melakukan penyiraman, tanaman kita ini akan terjadi dehidrasi, akhirnya akarnya kering. Apalagi untuk anggrek-anggrek yang saat sekarang ini kondisinya masih spike dan kenop, ini akan tidak jadi berbunga ya teman-teman ya. Nah, ini ada juga tanaman hutan ya, yang bila mana terlalu kering medianya, dia pastinya akan menguning dan layu. Oleh sebab itu, untuk penyiraman tanaman ini jangan sampai telat ya untuk dilakukan. Makanya saya untuk tanaman anggrek ini banyak ya pemirsa yang saya tempel ya. Aku memakai media kayu itu apabila terjadi telat ya untuk menyiramnya, anggrek ini masih bisa bertahan ya. Masih bertahan. Nah, ini seperti ini contohnya, walaupun pendek banget, ini saya kasih kayu ya, dan batangnya yang sangat bongsor. Ini kondisi masih kenop, jadi kalau kita telat melakukan penyiraman, kasihan banget ya teman-teman ya. Oleh karena itu, penyiraman ini dirasa sangat penting, selain kita memperhatikan dari yang termasuk dalam agroklimat ya, seperti ada kelembapan, ada sirkulasi, ada angin, ada matahari. Salah satunya untuk penyiraman ini juga sangat penting untuk dilakukan. Pada saat sekarang ini memang cuaca di tempat saya, di daerah saya ini sebenarnya tidak ekstrim panas ya pemirsa, tapi karena sejak 3 hari yang lalu itu tidak turun hujan ya, maka udaranya itu terasa ungkep ya pemirsa, tahu ungkep, pokoknya panas ya, lemeng dan gerah ya pemirsa ya. Oleh karena itu, untuk penyiraman ini jangan sampai ya telat untuk dilakukan. Untuk tanaman termasuk aglonema, anthurium, ini sebenarnya kalau musim penghujan itu tidak terlalu sering, artinya tidak setiap hari juga sih ya teman-teman aku melakukan penyiraman. Saya periksa dulu, dan apabila tanaman ini memang memerlukan penyiraman, kita lakukan penyiraman, gitu aja. Tapi kalau anggrek ini karena kondisinya banyak yang berbunga ya teman-teman, ini setiap hari saya lakukan penyiraman ya, karena banyak akar-akar yang di luar ya, sehingga banyak terjadi penguapan. Jadi sebaiknya kita lakukan penyiraman ini setiap hari, boleh pagi ataupun sore hari.
Untuk tanaman yang aku letakkan di teras teman-teman, ini kebanyakan adalah tanaman indoor, tapi juga ada beberapa tanaman anggrek ya yang aku gantung dan aku taruh di rak ini. Kalau untuk yang di ketinggian potnya kuning, ini adalah anggrek tanah ya, golden boy teman-teman. Kondisinya ini juga semuanya pada kenop ya, dan ada yang spike. Ini berada di teras ya teman-teman, namun bila sore hari di sini ini banyak mendapatkan paparan sinar matahari. Untuk anggrek-anggreknya ini banyak kondisi yang spike dan juga kenop, karena memang anggrek itu kalau dendro ya, dan juga golden boy atau anggrek pati murung, anggrek doritis, dan juga anggrek dari super bean itu merupakan anggrek yang full sun full rain. Jadi saya taruh yang tempat ya yang banyak ya, dalam setiap harinya itu ada paparan sinar matahari. Kalau di bagian sini ini merupakan pintu gerbang ya, masuk mau ke dalam rumah teman-teman. Saya taruh rak ya, bersebelahan warna putih dan merah. Aku isi dengan anggrek dan juga aglonema ini. Sekalian kita siram aja ya teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk penyiraman yang berada di bagian teras ini selesai, dan aku lanjut ya. Penyiraman berada di timur rumah dan belakang rumah. Kalau teman-teman mengikuti nanti akan lama sekali ya teman-teman, karena penyiraman seperti ini kalau menyeluruh ya dari belakang samping ya, itu hampir 1 jam ya teman-teman ya. Makanya kalau melakukan penyiraman itu saya lakukan mulai. Nah, untuk yang bagian depan ya, halaman depan ini sudah selesai, dan akan aku lanjut penyiraman yang berada di belakang rumah ya teman-teman ya, dan samping rumah. 1 jam teman-teman waktu penyiraman ini ya. Oke, sekian dulu, terima kasih ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi.